Termasuk pelajaran yang baru. Sebelumnya kita sudah mempelajari sifat-sifat koligatif larutan. Ingat itu ada 4 ya. Pertama, penurunan tekanan uap. Kedua, kenaikan titik didih. Ketiga, penurunan titik beku. Dan terakhir, tekanan osmotik. Yang sudah kita pelajari itu nyakup pada senyawa sifat koligatif larutan untuk senyawa yang larutan elektrolit dan non elektrolit. Ya, itu sudah kita lihat bahwa sifat-sifat koligatif larutan itu dipengaruhi oleh konsentrasi zat larut, bukan dipengaruhi oleh jenisnya. Sudah kita buktikan antara larutan elektrolit dan non elektrolit. Ternyata konsentrasi itu sangat mempengaruhi oleh sifat koligatif larutan. Yang ini kita mempelajari bab kedua ya, itu pada reaksi redoks dan elektrokimia yang terbaru ya. Ini bisa kita katakan 2 judul tapi dibikin satu kop, suratnya kop judulnya itu reaksi redoks dan elektrokimia. Berarti antara redoks ini ada kaitannya terhadap elektrokimianya. Ini elektrokimia itu arti elektron. Nih, di elektron itu ada pada dinyatakan pada redoks, menyangkut pada bilangan oksidasi ya. Ada 2 arti pengertiannya. Setiap atom molekul senyawa, kalau kata senyawa ini dulu sebutkan rumus kimianya ya, yang bereaksi atau yang akan bergabung mengalami perubahan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi ini kita pelajari dulunya itu pada redoks atau reaksi oksidasi ya. Ini kita pelajari pada reaksi redoks. Redoks itu merupakan reaksi reduksi dan oksidasi. Sedangkan reaksi redoks ini berhubungan dengan arus listrik. Yang kita pelajari itu lihat di atas pada sel elektrokimia. Tetapi sel elektrokimia ini yang berhubungan dengan redoks ada 2. Pertama dia pada sel volta, yang kedua pada sel elektrolisis ya. Jadi sel volta dan sel elektrolisis itulah pada bagian dari sel elektrokimia. Sel volta ini adalah reaksi redoks yang menghasilkan arus listrik, merugikan adanya arus listrik. Kenapa ada arus listrik ini? Karena ada elektron pengantar listrik. Sedangkan elektrolisis ya, arus listrik itulah untuk menyebabkan terjadinya reaksi redoks atau dengan adanya energi, maka akan menguraikan reaksinya ya. Pada bab ini akan kita pelajari pertama persamaan reaksi redoks, kedua elektrokimia. Elektrokimia tadi ada 2 ya. Ketiga hubungan reaksi redoks dengan elektrokimia. Dan yang terakhir elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelum kita mempelajari keempat subbab ini antara 1 sampai ke 4 ya, karena ini semuanya berhubungan dengan reaksi redoks ya, redoks pelepasan elektron atau penerimaan elektron. Maka terlebih dahulu kita pelajari reaksi redoks ya. Sebelum kita masuk ke 4 tadi, itu pada persamaan reaksi redoks sebelum kita pelajari ya. Maka kita kembali dulu ingat reaksi redoks pada materi di kelas 1, reaksi redoks ya. Bagaimana penimbangan oksidasi pada reaksi redoks ya, itu dari dulu di kelas 1 ya. Nih, pertama bilangan oksidasi untuk unsur bebas sama dengan 0. Unsur
dan molekul yang beratom sejenis. Unsur Na, molekul Cl2 beratom sejenis yang sama, O3, P4, S8. Berarti ini bilangan oksidasinya sama dengan 0.